Halo semua, perkenalkan nama saya Harlan Paningga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi siklus air pada tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 1 manusia dan lingkungan. Bumi adalah tempat tinggal kita, tempat di mana kita belajar, berkumpul bersama teman dan keluarga, serta tempat di mana kita bisa bermain. Tahukah kalian, sebagian besar permukaan bumi merupakan air. 97% merupakan air asin dan 3% merupakan air tawar. Lalu, di manakah kita bisa menemukan air? Ayo, mari kita cari tahu. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Sungai mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Hulu dari sungai merupakan mata air, sedangkan hilir dari sungai merupakan air laut. Yang selanjutnya adalah danau. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan banyak benua atau pulau-pulau. Setelah kita memahami jenis dan tempat kita menemukan air, selanjutnya apa sih manfaat dari air itu? Manfaat air yang pertama adalah untuk air minum kita. Yang kedua adalah untuk mandi. Yang ketiga adalah untuk mencuci. Yang keempat adalah untuk menyiram tanaman. Dan yang kelima adalah sebagai pembangkit listrik. Namun, setelah digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu tahap penguapan, tahap pembentukan awan, dan juga terjadinya hujan. Perhatikan gambar berikut. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut dengan evaporasi. Selain air, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Perubahan ini diakibatkan karena perubahan suhu yang terjadi akibat dari panas matahari. Perubahan ini disebut dengan transpirasi. Uap air dari tanaman dan permukaan laut tersebut akan naik ke udara dan membentuk awan. Uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut juga dengan kondensasi. Lalu, kumpulan titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan dan disebut dengan presipitasi. Berikut ini merupakan gambaran dari siklus hidrologi pendek dari siklus air, di mana nomor 1 menunjukkan adanya proses penguap dari air laut yang terjadi karena panas dari matahari. Angka nomor 2 menunjukkan proses pengembunan di mana air yang menguap akibat dari panas matahari naik ke udara dan membentuk awan. Dan angka ketiga menunjukkan awan yang terbentuk dari proses pengembunan mencapai titik jenuh, sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan.
Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang menonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.